Hampir sebulan setelah pelantikan Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober lalu, pemerintah telah menyelesaikan struktur organisasi beserta kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Proses ini lebih cepat dibandingkan periode pertama pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang membutuhkan waktu hingga 3 bulan untuk menyelesaikan struktur serupa. Struktur baru ini diatur dalam Peraturan Presiden bernomor 141/187 tahun 2024 yang mencakup kementerian serta sejumlah badan baru seperti Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Badan Penyelenggara Haji. Peraturan Presiden ini ditetapkan pada 5 November dan tersedia di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah dari 34 menjadi 48. Beberapa kementerian dipecah untuk meningkatkan fokus, seperti Kementerian Pendidikan yang kini terbagi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan supervisi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penggabungan beberapa fungsi di Sekretariat Negara bertujuan meningkatkan pelayanan kepada Presiden dan Kabinet. Struktur baru Sekretariat Negara kini terdiri dari 14 unit organisasi. Setelah penetapan Peraturan Presiden, proses dilanjutkan dengan penyusunan organisasi dan tata kerja serta daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditargetkan selesai akhir November untuk anggaran tahun 2025. Presiden Prabowo juga menekankan efisiensi anggaran, khususnya dalam perjalanan dinas dan acara seremoni, agar anggaran dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak. Pengajar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Gitadi Tegas Supramudio, mengingatkan para menteri untuk segera menetapkan target jangka pendek guna menangani masalah mendesak, seperti judi online dan kasus korupsi. Menurutnya, kebijakan yang mendalam dan cerdas diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif di masa depan.